Recording in progress. Don't miss it. Bapak, Ibu sekalian, Francois Delaro-Foucault pernah mengatakan, Allah menciptakan kemampuan, keberuntungan melengkapinya dengan kesempatan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Norman Edwin, yang mengatakan, jangan hanya berpartisipasi, tapi berikan dedikasi yang murni kepada alam. Karena mereka yang merenungkan keindahan bumi, maka merekalah yang akan menemukan cadangan sebagai kekuatan untuk bertahan selama kehidupan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak SPJ Budi Santoso selaku Ketua PPIAGI. Yang terhormat, Bapak Hamzah Umar selaku Ketua PIPIAGI Balikpapan 2024. Yang terhormat, Bapak Heriadi Rahmat selaku pembicara. Yang terhormat, Bapak Oman selaku moderator pada malam hari ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang berbahagia serta rekan-rekan sekalian yang telah ikut bergabung pada acara virtual Technical Session 2 malam hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam acara virtual Technical Session Invitation Free Event Ikatan Ahli Geologi Indonesia 2024 dengan tema IAGI's Role in Developing Geoparks Through Geotourism. Perkenalkan, saya Juliana Marifah, selaku pembawa acara yang akan menemani Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pada acara TTS 2 malam hari ini. Untuk memulai acara dengan lebih hikmat, mungkin mari kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu sekalian dipersilakan untuk mengambil sikap ketika lagu kebangsaan kita dikumandangkan. Kepada operator, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya izin untuk membacakan susunan acara pada virtual technical session 2 malam hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati pada malam hari ini meliputi pembukaan, kemudian sambutan, kemudian sesi inti yakni materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Namun terdapat beberapa himbauan kepada Bapak Ibu sekalian selama kegiatan ini berlangsung, di mana peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung, begitu juga dengan kamera selama pemaparan materi, dan ketika apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menyalakan fitur raise hand atau menuliskan di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. Dan kegiatan ini berlangsung dengan open for discussion atau bisa dilaksanakan secara diskusi terbuka, baik melewati kolom komentar begitu. Boleh di next? Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yakni pembawaan atau materi yang akan dibawakan nantinya oleh Bapak Riyadi. Namun sebelumnya mari kita perkenalkan moderator kita yang akan memimpin sesi kita malam hari ini. Kepada operator, boleh ditayangkan moderator kita. Sempat bikin ya. Baik, mungkin saya izin untuk membacakan sedikit atau memperkenalkan singkat Bapak Oman Abdurrahman selaku moderator kita malam hari ini, di mana Bapak Oman pada saat ini merupakan dosen di PFP Bandung. Beliau merupakan pemegang sertifikat asesor pemandu geowisata pendidikan dengan pendidikan sarjana di Teknik Geologi ITB, kemudian dilanjutkan dengan S2-nya di Rekayasa Pertambangan ITB bidang hidrogeologi, dan Bapak Oman ini memiliki pengalaman kerja meliputi survei hidrogeologi, kemudian juga pengembangan kebijakan bidang lingkungan hidup dan perencanaan bidang survei geologi Badan Geologi, juga pernah menjadi Kepala Museum Geologi, dan kini beliau menjadi dosen di PFP Bandung. Mungkin sekian perkenalan singkat terkait Bapak moderator kita malam hari ini. Bapak, apakah sudah di tempat, Pak? Ya, siap. Oke, baik, Pak. Mungkin kepada Pak Oman, waktu dan layar saya persilahkan, Pak. Oke, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Baik, jelas sekali, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Yuliana sudah. ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan salam hormat ini ke Prof. Emi, Prof ya, yang sudah selalu menyempatkan. Saya amati ya Prof. Emi ini kalau ada acara wisata, beliau sangat support Pak Her ya. Iya. Terima kasih Prof, malam ini sudah hadir, ini guru kita semua. Kemudian yang terhormat juga tentu saja Ketua IAGI ya, Pak Budi, dan juga rekan saya Pak Mirzam, juga para senior dan mitra saya, ada banyak ya, tadi ada Pak Ferry dan lain-lain. Pada malam ini kita harus memanjatkan puji dan syukur sudah bisa bertemu kembali dalam acara yang kita cintai, yang kita senangi, membicarakan tentang geowisata ya, dan juga mungkin nanti ada warisan geologi dan seterusnya. Dan tadi bocorannya Pak Heryadi akan membahas juga sejarah geopark di Indonesia gitu, yang di situ IAGI sangat berperan. Diharapkan ini nanti menjadi sebuah buku sebagai legasi, salah satu legasi dari IAGI juga dan Pak Heryadi ya. Baik, untuk tidak memperpanjang pengantar, kita punya waktu sekitar 40 menit Pak Her ya. Ya. Mungkin untuk presentasinya sekitar 25 sampai 25 menit barangkali ya Pak, 20 sampai 25 menit nanti supaya ada waktu untuk tanya jawab maupun diskusi. Untuk itu saya kira kesempatan kami serahkan ke Pak Heryadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih, ini saya sedang nyoba.
Ya, ini adalah CV saya ya, CV singkat saya. Nggak dibacain sama Pak Oman ya? Boleh Pak, kalau memang ini. Oh ya, silakan aja Pak, biar Ya, bisa. jadi ini si Pak Haryadi pendidikannya dari S3 dari Universitas Pajajaran ya. Kemudian profesional karirnya ini banyak sekali. Beliau awalnya di bidang vulkanologi ya. Ini suatu bidang yang sangat penting di Indonesia. Karir yang panjang di bidang vulkanologi dari 1982 sampai 2018. Kemudian Society Membership IAGI, MAGI, MGI, Perpigi banyak sekali aktivitasnya yang bersifat profesional. Kemudian International Conference banyak berbagai kesempatan ya di dalam negeri tentu saja, dan ini juga ada beberapa di luar negeri ya, dari mulai Sabah, Jeju, Kuala Lumpur, Jepang dan lain-lain. Kemudian termasuk di PET juga di Australia, di Berlin, Swiss, dan juga di Indonesia sendiri ya. Penghargaan banyak sekali, ini ada Best Paper dari pertemuan IAGI 2001, Best Paper dari pertemuan IAGI 2004, Volcano Writer dari JA Katili Award ini saya kira ya. Honorary Geotourism Expert dari IAGI 2008, Geotourism Activist dari IAGI juga 2009, IAGI Award di bidang geotourism ini dari IAGI 2018, kemudian sertifikat sebagai of appreciation from the Governor NTB ini dari daerah ya, di mana Pak Haryadi lama berkarir di NTB. Ini pada tahun 2022 beliau mendapat penghargaan dari Gubernur NTB. Buku-buku yang sudah ditulis dan diterbitkan ada beberapa. Pak Her juga rajin menulis. Di antaranya West Nusa Tenggara Geotourism, Potential and Mitigation of Geological Disaster in NTB, Rinjani from Evolution to Geopark, West Nusa Tenggara Volcano, Greetings from Tambora. Itu beberapa karya beliau dalam bentuk buku. Demikian saya kira beliau masih tetap aktif, bugar ya, dan juga saya kira beliau juga asesor yang sangat aktif ya untuk kepemanduan geowisata di Indonesia. Demikian saya kira Pak Haryadi, mangga silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Bapak, saya potong sebentar. Mohon maaf sekali lagi. Tadi ada yang kelupaan, mohon maaf. Mungkin sebelumnya di sesi pembacaan susunan acara terdapat sambutan yang akan Dari disampaikan Pak Ketua, oleh Pak ya. Mirza. Iya, betul Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Saya menunggu-nunggu dari tadi. Iya, mohon maaf Pak. Mungkin setelah sambutan Pak Mirza bisa langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi ya Pak. Ya. Baik. Langsung saja saya kira silakan Pak Mirzam untuk memberikan sambutannya di acara yang sangat akrab ini. Mangga Pak Mirzam. Terima kasih Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Ketua, Mas STJ Budi Santoso, Ketua BP IAGI, Mas Hamzah selaku Ketua PIT IAGI. Ini para senior dan guru-guru saya, ini pembicara Pak Haryadi Rahmat, kemudian moderator ada Pak Oman, Bu Emi, sama para senior sesepuh. Terima kasih Mbak Juliana atas waktunya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk PIT IAGI tahun 2024 ini seperti diketahui kemarin kita ada virtual technical session. Yang untuk kedua ini temanya luar biasa sekali gitu ya, Geopark, di mana kemudian disampaikan oleh pembicara yang sangat luar biasa, dan moderatornya pun kedua-duanya adalah salah satu inisiator disaksikan oleh Prof. Emi. Kita masih ingat dulu pada waktu pertama kali kita belajar ke Langkawi bagaimana menyusun geopark gitu ya. Sekarang kondisinya berbalik. Kita punya 10 UGG, kemudian setidaknya 15 expiring geopark. Nah, 3 pesan utama yang disampaikan Pak Haryadi, saya melihat sekilas di dalam abstraknya adalah geopark ini nanti sebagai usaha konservasi, pendidikan, dan juga sifatnya sesuatu yang sustainable untuk pengembangan ke depan. Ya. Nah, ini beliau ini tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Oman, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua MAGI dan terus oleh Pak
Pak Asep, tetapi sepertinya semangatnya tentang pengembangan geowisata ini masih belum surut gitu ya, bahkan jauh lebih besar dari Insya kita Allah. semua. Ini mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Amin, Heriadi, Pak Oman, amin. bahkan Terima tadi kasih sebelum Pak mulai Sekjen. acara pun sudah berencana mau menyusun dan melakukan sesuatu. Insya Allah nanti Yagi siapin dukung. Mungkin itu saja dari saya Bapak dan Ibu, supaya tidak berlama-lama lagi. Kita yakin semua tidak sabar ini mendengarkan paparan dari beliau tentang cerita hebat atau perkembangan geopark di Indonesia. Selamat menikmati Bapak dan Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirza sambutannya, juga pengantarnya ya untuk Pak Heriadi. Saya kira kita sudah tidak sabar untuk menunggu beliau menyampaikan sajiannya pada malam ini di bidang geowisata dan geopark. Kami persilakan Pak Her, silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang terhormat Pak Ketua, Pak Sekjen, Prof. Emi, dan Bapak-Bapak yang sangat istimewa, Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa ikut bergabung dalam acara ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang ingin diharapkan ditindaklanjuti. Next, mungkin. Silakan. Ini sebagai gambaran bahwa MAGI ini dibentuk tahun 2007 akhir, 6 Desember 2007. Waktu itu sebelumnya saya ditunjuk sebagai koordinator geowisata oleh PPIAGI. Nah, karena 2007 pertengahan, kemudian saya tinggal di daerah, maka tidak mungkin melakukan sertifikasi dan sebagainya. Akhirnya diadakanlah rapat di Bandung waktu itu, para geologis di Bandung, dan terbentuklah dulu MAPEGI. Dan Pak Yunus ini menjadi ketua dari 2007 sampai 2017. Kemudian Pak Budi dari 2017 hanya sampai 2018 karena beliau telah meninggalkan kita dalam tugas mendampingi teman-temannya. Sedangkan saya melanjutkan sisa kepengurusan Pak Budi, kemudian dilanjutkan dengan kepengurusan saya sendiri. Jadi, sekarang sudah ada ketua baru, yaitu Pak Asep Kurnia Permana, yang diharapkan akan banyak berkiprah tentang bagaimana geowisata dan geopark ini. Lanjut. Next. Ini saya kira introduction ini sudah posisi Indonesia yang terletak pada 3 lempeng benua ya yang besar sehingga menghasilkan geodiversity maupun geoheritage. Nah, upaya dari IAGI ini seperti tadi saya sudah sampaikan itu telah membentuk organisasi yang dulunya disebut MAPEGI. Kemudian 2013 itu ditetapkan, dirubah namanya sekaligus deklarasi menjadi MAGI. Jadi seperti itu. Jadi kenapa penting sekali? Karena kaya dengan keragaman geologi maupun warisan geologi, sehingga di sini disebutkan that's why the role of geologists is needed in order to observe and develop geotourism and geopark. Karena seperti yang telah disampaikan tadi. Berikutnya, next. Nah, ini adalah perjalanan ya, roadmap mengenai perkembangan geowisata di Indonesia ini, dimulai dari 96 ya, kerjasama P3G ya, dengan Kementerian Pariwisata, kemudian terus membentuk tentang panduan geowisata yang diketuai oleh Pak Yunus, sampai dengan akhirnya pada 2007 itu keluar PGN mengadakan konferensi yang pertama di Langkawi. Kalau tidak salah Prof. Emi juga hadir di Langkawi mengenai pertemuan geopark ini. Nah, kemudian next selanjutnya. Nah, ini
ini sejarah geopark pertama. Jadi sebetulnya MAGI ini terbentuk, MAPEGI ini terbentuk 2007. Di sebelah kiri ada 2007. Kemudian 2008 itu dilakukan survei. Kemudian dilanjutkan dengan seminar nasional pertama, ya, 2008 bulan September. Nah, kemudian pada tahun ini juga Pak Yunus itu membuat buku Geoheritage of East and Southeast Asia, ya, bekerjasama dengan CCOP. Ini bukunya cukup tebal dan lengkap, jadi seluruh Asia Tenggara dan Asia di Southeast Asia dan Asia Timur, di bagian timur dan tenggara, ya. Nah, itu kalau nggak salah di sekretariat ada bukunya, ini yang punya Pak. Kemudian pertama kali pengukuhan geopark nasional Sewu Rinjani Merangin, yang sebelumnya diawali tahun 2012 itu Gunung Batur ditetapkan sebagai geopark internasional. Nah, sebelumnya telah ditetapkan dulu oleh nasional, kemudian menjadi geopark internasional pertama, ya, Batur pada tahun 2012. Kemudian diikuti dengan beberapa geopark nasional lainnya seperti Toba. Nah, kemudian Sewu ditetapkan pada 2015, ya, menjelang 2016 menjadi UGGP, UNESCO Global Geopark. Dan kemudian diikuti dengan geopark-geopark lain. Dan yang paling penting, pada tahun 2019 ini, Perpres tentang pengelolaan Taman Bumi itu terbit. Dan menariknya, Perpres ini disusun oleh Kementerian Pariwisata, oleh Kementerian ESDM, ya, itu tidak berhasil. Nah, pada saat pertemuan ahli PIT IAGI itu berkumpul, kebetulan MAGI itu menjadi koordinator untuk Invited Season Geotourism. Nah, disitulah penyerahan berkas dari Perpres nomor 9 tahun 2019 tentang pengelolaan taman bumi dari kerjasama Kementerian Pariwisata dan ESDM diserahkan ke Kemen Maritim. Nah, akhirnya bisa terbit pada tahun 2019 ini. Next. Nah, ini pada Gunung Sewu setelah dilakukan di ACC ternyata menghasilkan kartu hijau, ya, menunjukkan bahwa itu bagus. Tetapi kemudian Toba juga, Belitung, Ijen, ini adalah UGGP baru, ya, sehingga kita menjadi punya 10, kemudian diikuti dengan Raja Ampat, dan terakhir adalah Maros. Kemudian dilakukan validasi di beberapa geopark nasional, calon geopark nasional di Meratus, di Kebumen, di Belitung, dan Batur. Nah, kalau tidak salah Batur sempat mendapat kartu kuning, ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa berubah menjadi hijau. Next. Nah, ini sekilas tentang sejarah MAGI. Jadi pada 2007 yang di atas itu, pertemuan ahli geologi waktu itu, ketuanya waktu itu yang membuat koordinator untuk masing-masing bidang, Pak Denny Juanda, kemudian sekretarisnya Pak Imam Sadisun, itu menetapkan ada 11 koordinator untuk bidang teknis, dan salah satunya adalah geowisata. Nah, pada 2007 itu saya ditunjuk sebagai koordinator untuk geowisata yang tugasnya antara lain menerbitkan sertifikat untuk ahli geowisata. Tetapi merasa, wah, nggak mampu nih kalau di INTB. Akhirnya ini gambar kedua, ini gambar Pak Yunus ini di ruang Badan Geologi. Itu kumpul para geologis, itu dari Paigan, ada
Pak Fauzi, Profesor Fauzi, Pak Aziz, Pak Jatmiko, Pak Budi, Pak Indio berkumpul dan ditunjuklah Pak Yunus menjadi ketua, dan pada saat itu juga kita harus punya Geopark, maka ditunjuklah Rinjani. Kemudian pada 2013 di sini PIT-IAGI di Medan itu Magi berubah menjadi Mapegi berubah menjadi Magi. Kemudian logo juga yang dibuat oleh draftnya oleh Pak Budi, diperbaiki oleh Pak Sinung dan kami, sehingga menjadi gambar yang sekarang. Dan pada 2013 itu penyerahan deklarasi dari Magi kepada Pak Ketua Magi pada saat itu, Pak Ropiki. Kemudian di sini ada beberapa serah terima pada 2017, 2016 ya. Penyerahan tongkat pimpinan dari Pak Yunus ke Pak Budi. Nah, yang menarik di sebelah kanan itu ada para geologis sedang membentuk lingkaran dan tiga. Ini adalah dirancang oleh almarhum Pak Budi Bramantio. Jadi ini yang harus ditulis di dalam sejarah tentang bagaimana apa nih istilahnya logo atau apa nih gambar tiga jari dengan lingkaran ini. Ini menunjukkan sama, G-nya adalah geowisata atau geopark. Yang tiganya ini adalah geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Ini yang dipakai oleh nasional sampai sekarang ya, logo ini nih. Dan kemudian pada pertemuan internasional tentang geotourism yang dihadiri oleh Profesor Komo, itu bersama Prof. Emi, Prof. Mega, dan ada Prof. dari itu mengadakan pertemuan di saat ini apa Pak Sukmandaru sedang bersalaman dengan saya, itu sebetulnya ada fotonya Prof. Emi sedang berdiskusi tentang geopark. Jadi kami alhamdulillah bisa mengumpulkan 3 profesor waktu itu mengadakan acara khusus diskusi di sana pada saat perayaan pelaksanaan seminar geowisata pertama internasional di Lombok yang sekarang sudah kelima ya. Dan yang sebelah kanan di bawah ini adalah di Belitung ya. Ini almarhum Ketua IAGI Bangka Belitung yang waktu itu mendampingi kami di sana. Dan yang pojok di kanan adalah penyerahan geopark, status geopark nasional yang waktu itu diserahkan oleh Kepala Badan Pak Suhyar kepada Gubernur NTB saat itu, Tuan Guru Bajang. Lanjut. Nah ini bagaimana peran IAGI, Magi dalam mengembangkan geowisata geopark. Jadi tadi kemudian setelah ditunjuk kemudian lakukan survei, dan yang ketiga di atas dari kanan nampak adalah foto dari para peserta seminar. Di sana ada Ketua IAGI Pak Lambok, Prof. Emi, almarhum Pak Budi, dan dari Taman Nasional maupun dari Kehutanan. Kemudian pada 2010 kami dikawal oleh Pak Ketua, Pak Lambok, dan Pak Saiful pada pertemuan GOC CCOP di Kuala Lumpur. Jadi kami mempresentasikan tentang Geopark Rinjani. Kemudian 2010 IAGI juga Magi di sini, almarhum Pak Zulkarnain, Ketua LIPI, kemudian saya, Pak Yunus, dan yang sebelah kanan adalah Pak Eko yang juga giat di Geopark dan seterusnya. Jadi ini IAGI Magi ini kami selalu menyempatkan diri kalau berkunjung ke daerah untuk melakukan pengenalan tentang apa itu geowisata dan geopark. Ini contohnya kuliah umum di Papua nih ya. Kami juga setiap ke Papua, Gorontalo, ke Jambi, ke Aceh, kami selalu memberikan kuliah umum memperkenalkan tentang apa itu geowisata dan geopark.
Dan yang menarik sebelah kanan ini di bawah, disinilah pada tahun ini 2013 yang di mana berkas tentang Perpres itu diserahkan dari Pak Yunus, waktu itu mewakili Badan Geologi dan Kementerian Pariwisata ke Kementerian ke Menko Maritim sebelah kanan. Jadi di saat ini penyerahan, dan alhamdulillah setelah diserahkan berkas itu menjadi tanggung jawab Menko, karena kalau selama menteri-menteri saja itu tidak selesai, setelah akan diserahkan ke Menko, alhamdulillah maka terbitlah Perpres tentang geopark. Lanjut. Nah, ini sekedar gambaran bagaimana tugas dari seorang geologis dalam menginventarisasi tentang objek-objek geologi, kemudian bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Ini seperti terlihat di gambar. Ini adalah penjelasan tentang bagaimana melakukan inventarisasi untuk cagar alam geologi. Jadi ini yang dibuat oleh GTL dulu ya. Jadi pasal 5 dan pasal 6 tentang Permen SDM nomor 32 2016. Jadi bagaimana pemetaan objek cagar alam geologi, lokasinya, jenisnya, dimensi, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah dokumen pertama. Ini dibuat tahun 2010. Ini Pak Ketua, ini sebagai gambaran. Jadi kami 2010 sudah membuat dokumen tentang geopark. Ya. 2008, kemudian 2009, ini setelah ada tawaran dari Kemenpar, ini melalui Pak Hanang Samudra, kami diberi tugas untuk melakukan identifikasi, dan kami sudah lakukan dengan data-data yang ada, kemudian ditambah dengan data baru. Dan ini dokumen pertama nih, ya, yang dibuat oleh Rinjani 2010, berarti 14 tahun yang lalu. Lanjut. Nah, ini beberapa foto kegiatan mengikuti seminar internasional. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa publikasi. Yang kuning itu adalah hasil seminar geowisata pertama nasional di Indonesia yang diadakan oleh P3G. Waktu itu ketuanya Pak Yunus, ya. Itu diadakan semacam seminar, ya, seminar, dan kebetulan saya juga ikut, ya, satu-satunya mungkin dari dinas sebagai peserta, dan alhamdulillah makalahnya juga masuk di dalam kumpulan itu. Kemudian pada tahun 99 itu dilakukan lokakarya geowisata, dan disinilah Indonesia merumuskan tentang pengertian geowisata. Jadi pengertian geowisata versi Indonesia diperoleh pada 99 ya, 1999. Dan ini di bawah ada beberapa publikasi yang diterbitkan oleh teman-teman, ya, yang berkaitan dengan geowisata. Lanjut. Nah, ini beberapa peran dari Yagi dan Magi ini tadi sudah dijelaskan dalam gambar. Lanjut. Nah, ini adalah setelah terbentuknya Magi, kemudian Magi pada kepengurusan Pak Budi Bramantio almarhum mengusulkan agar kita punya SKKNI khusus tentang pemandu geowisata. Dan kami, waktu itu ketuanya Pak Oki, kami memproses tentang SKKNI, standar kompetensi kerja profesi itu, tentang pemandu geowisata pada 2018 dan terbit 2019. Nah, setelah itu kemudian dilakukanlah ini bimbingan teknis dan sertifikasi geowisata. Ini dilakukan di Magpar, di Pasca Unpad, ya, di Pasca Unpad. Pesertanya itu Pak Oman itu sebagai peserta, Prof Mega, kemudian ada Pak Gagarin, Pak Lubis. Jadi banyak, Bu Sri ini pada ikut pada saat ini. Jadi sebagai narasumbernya Ketua IAGI sekarang nih, Pak Asep nih,
Pak Asep ini sebagai narasumbernya dan saya waktu itu. Jadi saya merangkap sebagai narasumber, merangkap juga sebagai penguji. Sebetulnya tidak boleh, secara resmi tidak boleh. Jadi harus kalau menjadi narasumber maka tidak boleh menguji. Karena waktu itu masih terbatas, hanya 2 orang untuk asesor, saya dengan Pak Denny, sehingga kemana-mana waktu itu hanya berdua. Dan melalui bimbingan teknis sertifikasi ini, maka bapak-bapak dan ibu-ibu ini sekarang sudah menjadi asesor. Karena ini syarat dasar untuk bisa melakukan selain setelah 6 kali melakukan pemanduan. Lanjut. Nah, ini yang cukup fenomenal nih, yang tadi keistimewaan dari Pak Yunus itu banyak sekali produknya. Kemudian Pak Budi yang paling fenomenal adalah bisa menerbitkan SKKNI. Jadi zaman beliau lah sehingga muncul ada perpigi, pemanduan di seluruh Indonesia. Itu berkat almarhum ya. Ya, itu harusnya yang menjadi catatan sejarahnya. Di sini kepengurusan Pak Ketua nih, Pak Sukmandaru yang begitu getol ya, mendukung para anak organisasi maupun pengurus daerah ini, dan sering saya diajak keliling beliau ini ya untuk meresmikan beberapa Pengda. Nah, ini Pak Oman ini dari dulu memang selalu gabung dengan saya ya, dan alhamdulillah ini merupakan salah satu upaya bagaimana menyatukan 26 Pengda termasuk chapter Malaysia dan Australia kalau nggak salah ya, itu bisa mengikuti acara seminar virtual ini. Dan alhamdulillah nih melalui forum ini kita sudah menghasilkan sebuah buku ya, sebuah buku kumpulan dari Pengda-Pengda tentang potensi geowisata di masing-masing daerah. Waktu itu banyak yang heran melihat ternyata Kalimantan seperti itu kekayaannya. Papua seperti itu. Yang sebelumnya tidak pernah diulas. Nah, dengan acara seminar virtual ini, bagaimana setiap Pengda dengan menyertakan pemerintah daerahnya, ya, Taman Nasional, untuk ikut di dalam menyajikan potensi geowisata ya, terutama geowisata ya, belum ke bio dan culturalnya belum. Jadi tapi antusias sekali. Lanjut. Nah, ini ada yang di belakang siapa ya itu? Pada Arman ternyata. Dan ini adalah para sesepuh yang memberikan sambutan dari 26 Pengda seluruh Indonesia. Jadi jumlah ini adalah menunjukkan jumlah Pengda karena satu orang memberikan sambutan. Dan yang menarik dari pemberi sambutan ini adalah ini Bu Dwi Korita. Yang lain dengan berupa lisan, beliau ini berupa slide yang cukup panjang dan memberikan pencerahan buat kita. Nah, ini adalah para sesepuh, di tengahnya ini Pak Ketua. Lanjut. Nah, ini conclusion-nya, jadi ini campur aduk nih. Jadi Indonesia, anggota IGAG ini sudah banyak berkiprah di bidang geowisata dan geowisata. Sejak tahun tadi 96 ya, kemudian telah banyak buku yang dihasilkan, kemudian sampai ke seminar pertama geowisata tahun 98, workshop tahun 99, dan seterusnya. Kemudian 6 Desember itu anggota IAGI yang berdomisili di Bandung dan satu orang dari NTB membentuk organisasi MAPEGI dan seterusnya, sehingga untuk pertama kali diusulkan Rinjani. Jadi banyak itu Rinjani ditentukan setelah melalui seleksi dari mulai Aceh terus Jawa terus Maluku, Sulawesi, Papua. Akhirnya dipilih Rinjani. Kenapa? Karena Rinjani waktu itu telah mendapat penghargaan 3 penghargaan internasional.
Kemudian yang berikutnya pada PIT IAGI ke-13 di Medan, itu logo dan nama MAPEGI menjadi MAGI. Nah, saat ini Indonesia sudah mempunyai 10 geopark nasional, 10 geopark internasional, dan lebih dari 15 calon geopark. Ya. Dan IAGI, MAGI, untuk mendukung perkembangan geopark di Indonesia di bidang kepemimpinan telah didirikan namanya anak organisasi MAGI ini namanya Perpigi. Nah, sampai saat ini anggota IAGI yang telah menjadi asesor pemandu geowisata itu lebih dari 13 orang. Itu anggota IAGI dari sekitar 21. Dan telah melakukan uji kompetensi di berbagai wilayah yang jumlahnya hampir mencapai 100 pemandu geowisata, 1000 ya, bersertifikat BNSP. Jadi kami Perpigi ini sudah mengadakan kerjasama dengan PPSDM Geominerba dan LSP Pramindo yang menerbitkan sertifikat untuk BNSP ini. Dan atas kerjasamanya ini berakhir tahun 2026 ya, kami sudah melakukan pelatihan dan sertifikasi itu mungkin ada 20 tempat ya, dari mulai Papua, Raja Ampat, sampai ke Toba, sampai di Gorontalo, Bali, banyak tempat. Yang anehnya, maaf, yang anehnya, itu Jawa Barat, yang Pak Oman tuh Jawa Barat dengan 5 calon geopark, 2 sudah jadi, itu tidak pernah mengajukan untuk pelatihan pemandu geowisata. Ini pada beberapa forum pertemuan dengan Pemda, tidak pernah. Dan maaf sekali lagi, sampai sekarang Bandung dan sekitarnya belum ada yang sudah ditetapkan sebagai warisan geologi. Padahal potensinya berjibun. Nah, ini menjadi bahan pemikiran untuk pengurus berikutnya. Pak Oman mungkin diingatkan kenapa itu kok belum ada yang ditetapkan ya. Jadi peran ini sangat besar terhadap perkembangan geopark. Kemudian tadi saya dalam pengembangan geopark di Indonesia ini diharapkan PPIGAGI dapat membuat buku tentang kiprah IAGI dalam mendukung pengembangan geopark di Indonesia. Dan perlu diingatkan, dari semua geopark yang ada di Indonesia, Rinjani sekalipun, itu sekarang sudah tidak dalam publikasinya, tidak pernah menyebut tentang IAGI, ya, kecuali pada kegiatan seminar geowisatanya. Tetapi tidak pernah. Padahal orang-orangnya adalah orang-orang IAGI, sehingga perlunya buku ya untuk buku putih untuk menjelaskan bagaimana kiprah IAGI dalam mendukung pengembangan geopark di Indonesia. Nah, kenapa harus independen? Agar nanti kita hanya memberikan data saja, datanya ini, kemudian informasi baik lisan tertulis. Nah, sementara yang menulis harus independen, mereka yang mencari Pak R, mungkin waktunya agak ini ya. Habis ya, habis. Ya, tinggal. Habis ya. Jadi sampai saat ini, ya terima kasih Pak Wan, ini udah selesai nih. Jadi sampai saat ini MAGI sudah diketuai oleh 4 orang ketua ya, 4 dengan yang sekarang. Next, lanjut. Nah, ini susunan pengurus periode 2023 saya. Di sini ada Dewan Penasehat, Dewan Pakar, susunan pengurus, bidang-bidang. Nah, yang berikutnya ini yang sebelah kanan susunan pengurus untuk 2426. Ini dibuat oleh ketuanya. Ada perubahan ya, ada perubahan. Mudah-mudahan dan semua yang ditulis di sini sudah dikonfirmasi kesediaannya. Alhamdulillah. Sehingga diharapkan tidak ada yang merasa ditulis tetapi tidak dihubungi. Saya sudah berpesan ke Pak Ketua yang baru, Pak Asep, agar sebelum menulis nama yang bersangkutan agar dihubungi dahulu. Next. Ini penyerahan dari saya ke Ketua yang baru. Lanjut. Terakhir.
Nah ini sedikit gambaran, ini saya ngambil dari YouTube, salah satu dosen geowisata di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Jadi bagaimana membedakan jenis wisata geowisata dengan apa pengertian geowisata, kawasan geowisata, dan geopark. Jadi kalau geowisata itu kegiatan wisata geologi, sedangkan geopark atau kawasan geowisata itu tempatnya, jadi destinasinya. Nah, jenis wisata ini geowisata dengan destinasi ini bagi dua. Ada kawasan geowisata dari bentang alam, geohitit dan sebagainya sampai budaya. Sedangkan geopark itu ada tiga secara garis besar, kawasan geowisata dan kawasan geopark, yaitu tiga tadi, geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Saya kira itu saja mungkin. Terakhir masih ada, saya lihat. Ya, jadi ini foto 2028. Jadi bisa dikonfirmasi apakah betul ini para pionir sebelumnya atau tidak. Ini bukti tanggalnya ya, dengan publikasinya jelas. Bahkan dihadiri oleh guru besar kita yang selalu aktif. Ya, Pak saya kira itu aja, saya Pak. kira, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah habis waktunya untuk Aduh, sebetulnya untuk kenapa nggak di-cut tadi? karena eh, khawatir tidak Karena tersampaikan semua ya, terpesona. Pak Her. Dan awalnya juga memang agak terlambat, tadi ada tambahan-tambahan yang harus sampaikan ya. Jadi mungkin mohon izin nih kepada para hadirin semuanya kalau kita tambah waktunya ya, barangkali sampai jam 20 begitu ya, atau 20 lebih 5 untuk diskusi. Silakan para hadirin semuanya kalau ada yang ingin sampaikan. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Heriadi sebagian dari geowisata di Indonesia itu sejarah geowisata dalam konteks MAGI ya, IAGI. Pak Heriadi ini ternyata juga seorang administrator atau arsiparis yang hebat ya, tadi koleksi itunya, kelengkapan data dukung nanti kalau untuk bikin buku itu udah sangat lengkap ya, dan beliau mencatat semua kejadian-kejadian sekaitan dengan perkembangan IAGI, kaitannya dengan geowisata, MAGI, dan lainnya. Tadi juga ada yang menarik bahwa anggota IAGI yang sudah bersertifikat pemandu itu hanya baru sedikit ya Pak Heri ya, di bawah Ya. 10 saya kira. Nah ini mungkin jadi bahan ini Pak Budi ya, apa mungkin juga IAGI melalui MAGI misalnya menjadi penyelenggara sertifikasi atau bermitra lebih intens lagi dengan BNSP begitu ya. Ya. Sehingga paling tidak anggota IAGI lebih banyak lagi yang bersertifikat dan bisa menjadi pelopor. Sekarang saya kira dengan geowisata sudah banyak sekali, geopark juga yang hilirnya ini yang belum terbangun Pak Heri, saya kira tantangan bagi Ya, kita semua. betul. Kami persilakan Ibu Bapak semua ya untuk kalau ada yang disampaikan ataupun mau didiskusikan dengan narasumber, kami persilakan. Sementara nih di chatroom ada beberapa pertanyaan juga nih Pak Her ya. Ya. Silakan dulu untuk yang ingin bertanya. Nah ini atau Sebelumnya, ya mangga. ya, sebelumnya saya izin untuk Pak Oman dan Pak Her, mungkin Ya. tadi dapat informasi juga untuk sesi tanya jawabnya bisa sampai 20.30 Pak di dalam Oh ya A. baik kalau gitu. Oh Makasih ya, ya, makasih. Makasih ya. Iya, karena mungkin antusiasnya juga luar biasa ya Pak ya. Ya Monggo. kalau begitu, kalau tidak ada yang raise hand, saya akan Bacakan. membacakan dulu pertanyaan yang ada di chat room dengan diurut dari yang paling atas ya Pak Her ya. Ya, siap. Nah itu tadi Pak Her menyebutkan geopark Batur itu yang merupakan geopark pertama di Indonesia ya. Ya, Kita ke sana waktu peresmiannya ya. 2012. Ya itu disebutkan Pak Her pernah mendapat kartu kuning ya. Nah ini ada pertanyaan dari Imade Kartika. Oh, Imade ya. bertanya Pak, kenapa Batur Geopark nilainya kuning dan apa penyebabnya? Di sini dicoba juga dijawab oleh Pak Husni. Ya. Selamat malam Pak Husni, ketemu lagi. Dari saya Batur Bola ini akan direvalidasi setelah validasi expiring
UGGP, Kebumen Geopark. Bagaimana nih tanggapan Pak Her? Jadi sebetulnya pada awal-awal penentuan sebagai geopark Batur contohnya, Batur bisa jadi geopark internasional. Padahal pada saat ditetapkan itu kegiatan tambang begitu hebat di sana. Dalam hitungan beberapa menit itu berapa kali balikan truk yang ngangkut bahan galian yang dari danau ke atas ya. Nah, tapi dengan pertimbangan itu juga menjadi penyemangat untuk para penggiat geopark di Indonesia karena dengan adanya Batur sebagai geopark itu menjadi semangat. Walaupun setelah saya bincang-bincang kalau dikenakan kriteria yang sekarang mungkin itu agak sulit. Waktu dulu ya, dulu. Kalau sekarang kok sudah tidak ada kegiatan seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisi yang dulu dengan menggunakan kriteria yang sekarang itu sulit bisa terjadi sebagai geopark internasional. Tapi itu terlepas dari itulah. Saya kira kalau untuk ini yang pas mungkin menjawabnya ya Pak Husni lah, Pak Hanang, Pak Yunus, Pak Asep sebetulnya yang bisa menjelaskan bagaimana kenapa kartu kuning seperti halnya dengan Toba. Toba juga ya dari 10 poin yang disampaikan oleh asesor ya dari UNESCO itu ada beberapa yang tidak bisa diselesaikan. Antara lain adalah pemandu geowisata yang bersertifikat. Nah, itu salah satunya. Jadi salah satunya adalah menegaskan agar para pemandu itu dilakukan pelatihan dan diberikan sertifikat oleh yang berhak gitu ya memberikan. Dan itu tidak bisa dilakukan keseluruhan. Sehingga waktu itu saya sendiri berkeliling diminta oleh provinsi untuk memberikan pelatihan. Seperti itu, Pak. Jadi untuk menjawab lebih pasnya harusnya Pak. Ya, Para saya kira yang asesor. Geopark Batur ini kan sekarang masih diakui ya sebagai UNESCO Global Ya, Geopark. Saya kira pertama. Ya. ya dalam perjalanannya tentu saja ada hal turun naiknya ya. Ya. Kemudian ini nih ada doa juga dari Pak Gazi. Semoga kegiatan virtual ini bisa kembali dilaksanakan. Mungkin merujuk ke yang tadi Pak Her, yang satu Pemda satu Pemda Geopark satu itu ya. geowisata, betul, betul. Kita udah lama juga Mudah-mudahan Pak tidak Tua ini menyelenggarakan mendukung ini. acara virtual seperti itu Pak Her. Ya, Tapi ini harusnya ke Pak Asep ya. sebetulnya Pak Oman untuk kegiatan satu Pemda satu geowisata ini untuk geowisata sebetulnya bisa berlaku dan Pak Indra itu sudah akan melakukan dengan ini mengenai lingkungannya. Oke. Jadi satu Pemda bagaimana kondisi lingkungan geologinya. Nah itu sebetulnya bisa dilakukan untuk anak organisasi yang lain. Ya. Baik. Itu Kemudian ada pertanyaan, apakah pengembangan geopark di Bangka, di Pulau Bangka ini masih berlanjut? Saya kira dulu memang ada isu ya, pernah ada juga sempat diteliti ya peluang Pulau Bangka untuk sudah menjadi banyak datanya Pak Aman. ya. Kalau nggak salah Pak Sekjen juga sudah ke sana itu melakukan kajian. Ya. Ya. Tapi mungkin dipandang belum cukup layak ya gitu atau belum masih banyak yang harus dilengkapi. Saya kira kalau dulu memang pernah itu ada kegiatan untuk menjadikan Pulau Bangka ini sebagai geopark. Setelah Belitung saya kira ya. Itu Mbak Pina tadi juga kontak-kontak. Jadi beliau banyak sekali datanya tentang Bangka ini. Baik, ini salam kembali nih untuk Pak Yusuf Ensuebi di Papua Barat. Oh nah, iya, salam kembali. Ada pertanyaan penting nih dari Pak Herman Darman. Selamat malam Pak Herman, apa kabar? Sehat ya? Apakah geopark atau geotourism ini telah membuka lowongan pekerjaan bagi para lulusan geologis atau geologiwan di Indonesia? Apakah sudah ada statistiknya? Aman nggak Pak Her? Nah ini, terima kasih ini pertanyaan yang bagus sekali ini.
Jadi selama ini para peminat geowisata dan geopark ini masih dalam sarana kegiatan senang, ya, belum sampai ke komersil. Harusnya sudah mengarah ke sana. Jadi pada saat kami sering memberikan kuliah, misalnya di beberapa perguruan tinggi, itu mencoba memberikan pemahaman kepada para mahasiswa maupun masyarakat juga bahwa daerah Anda ini kaya. Kalau coba lakukan inventarisasi, kemudian bagaimana lokasi yang jadi salah satu destinasi itu akan muncul ekonomi kreatif. Misalnya gua atau terowongan di gua yang kita pernah ke sana Pak Oman di tempat jebolnya itu contohnya ya, tempat jebolnya Citarum dan sebagainya. Itu agar masyarakat itu bisa bukan sebagai penonton tapi pelaku. Misalnya nanti dia sebagai tempat parkir, tempat kulinernya, kemudian guide dan seperti itu. Jadi kalau mereka diberikan pemahaman tentang oh ternyata ini bisa menjadi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Tetapi hal ini tidak bisa hanya organisasi profesi, perguruan tinggi, ya, tapi harus didukung semua stakeholder, baru akan menjadi kuat betul-betul. Karena semua bersama-sama untuk melakukan seperti di Jeju. Itu kan semua dari pemerintah, perguruan tinggi, usahanya, toko-toko dan sebagainya, itu semua menampilkan tentang keistimewaan geopark sehingga betul-betul ikut bertanggung jawab. Nah, itu yang kita harapkan bagaimana agar hal seperti itu bisa dijadikan contoh. Nah, mungkin Pak Ketua ini Pak Budi mohon misalnya ada satu wilayah yang akan dibuat oleh IAGI, MAGI ya, mungkin dengan Mageti dan sebagainya lah, menjadi pilot project, menjadi tempat latihan baik kepemanduan, bagaimana melakukan pembuatan geotrack dan sebagainya. Itu pernah akan dilakukan dulu di Citata, tetapi kemudian karena tidak ada dukungan dari pemerintah daerah dan sebagainya, sehingga itu batal ya Pak Oman ya. Padahal kita sudah merencanakan untuk menjadi pilot project untuk kegiatan yang betul-betul utuh, sehingga dari mana-mana dari daerah kalau berkunjung ke sana tuh udah tersedia semua gitu. Bagaimana melakukan pemanfaatan geodiversity, biodiversity, cultural diversity, kaitannya dari ketiganya. Bagaimana masyarakat di sana diberdayakan baik dari aspek kulinernya, transportasi, guiding dan sebagainya. Saya kira itu Pak Oman. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke pertanyaan di chat room, ini ada yang raise hand ya. Ya. Silakan untuk yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini Pak Apa nih? Nggak muncul ya? Andi dan Pak Ketua IAGI sendiri ya. Oh ya. Pak Andi dulu ya, Pak Budi ya. Silakan Pak Andi. Terima kasih banyak kesempatannya. Pak Heriadi, saya Andi Mardianza. Oh ya, siap Andi. Geologi ITB tahun 2003. Ya. Kebetulan kemarin waktu weekend hari Sabtu ada special event di Museum Geologi Bandung dan saya hadir. Jadi di sana ada Pak Arief, itu ya. Kemudian ada kepala museum juga memaparkan ada program yang cukup menarik di sana. Jadi ternyata tim Museum Geologi itu mengungkap eksotisme dari sisi geologi di beberapa daerah ya, terutama di Indonesia Timur, di Timor, Sumba, Flores gitu. Dan Pak Kepala Museum itu membuat sebuah website ya, yang nantinya website itu akan berisi etalase koleksi museum geologi, misalnya batuan Rijang seperti itu ya. Dan itu bisa diakses melalui website dan bisa di request misalnya janjian untuk mengamati lebih detail
batuan atau koleksi apapun di Museum Geologi, kemudian disediakan alatnya Ya. seperti mikroskop dan lain sebagainya. Jadi saya kok berpikir kalau geopark, kemudian geotourism, kemudian materinya tadi ya, materi teknikalnya untuk bisa dipaparkan oleh pemandu wisata, kemudian apa ya, mensosialisasikan juga ya eksotisme geologi di di Nusantara, di Indonesia ini bisa dioptimalkan museum geologi sepertinya, salah satunya itu gimana ya Pak Heriadi ya, mungkin gimana Pak pendapat Pak Heriadi, kolaborasi dengan museum geologi itu untuk dampak kita untuk bisa mensosialisasikan eksotisme geologi yang ternyata semakin kompleks geologinya, semakin tentang alamnya gitu Pak ya, dan semakin menarik perhatian wisatawan, turis, dan banyak kita bisa menjelaskan sesuatu ke tamu. Itu Pak Heriadi menurut pandangan saya. Terima kasih. Ya, sedikit Pak Oman izin. Ya, Pak Andi, memang Museum Geologi itu salah satunya beberapa objeknya itu sudah menggunakan QR code. Jadi kita dengan tidak harus ada pemandu yang menjelaskan kecuali ingin lebih detail. Jadi kita ada beberapa objek di situ ya yang kita ditandai dengan QR code. Lalu kita scan, maka kita bercerita tentang apa batu itu berasal dari mana, jenisnya apa, dan sebagainya. Dan MAGI bersama IAGI telah melaksanakan ini adalah bersama-sama dengan Prof. Kusuma Dinata, dengan Prof. Edi Sunardi, untuk salah satu singkapan batu nyusun. Ya. Di batu nyusun itu kita tidak membuat signboard karena di samping cukup mahal dan mungkin tidak terlalu kuat, ya, sehingga kita memasangnya semacam prasasti, ya, marmer itu dibuat. Ini adalah lokasi terdapatnya pembalikan arah magnet dan sebagainya. Kemudian di bawahnya itu dipasang QR code, sehingga orang datang kalau kebetulan tidak ada yang dapat menjelaskan, tinggal di scan, maka akan mengetahui tentang sejarah batu tersebut. Nah, itu sebetulnya sudah dirancang nih, ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Oman untuk dilakukan di berbagai wilayah yang remote, ya. Tapi masalahnya kalau tidak ada jaringan internet juga tidak bisa kita membacanya, ya. Jadi memang perlu penjelasan juga. Saya kira itu Pak. Ya, baik Pak Heri, saya komen sedikit untuk Pak Andi, ini masukan yang bagus sekali. Saya kira untuk masukan untuk Pak Asep ya sebagai Ketua MAGI sekarang, dan mungkin Pak Budi di sini juga menyimak. Bagus sekali apabila MAGI nanti punya website seperti museum. Kalau saya melihatnya begitu, di mana nanti isinya pengenalan tentang geoheritage, keragaman mulai dari keragaman geologi, geoheritage sampai ke geopark dan kegiatannya geowisata. Itu terima kasih Pak Andi, nanti akan saya coba sampaikan ke Pak Asep. Ya. Selanjutnya Pak mau Pak Budi dulu, Pak Budi silakan, atau mau nunggu yang lain dulu Pak Budi? Silakan, kalau asal ada waktunya. Ya, masih ada waktu. Baik, kalau gitu kita ini dulu dari Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, monggo. Oke, terima kasih Pak Oman. Pak Haryadi, selamat malam Pak Haryadi. Malam Pak Sugeng. Ya. Ketemu lagi nih. Ya, ini Pak. Jadi satu kawasan geopark itu kan terdiri dari beberapa geosite ya Pak ya. Ada beberapa geosite gitu loh. Ya. Nah, dalam perkembangan yang sifatnya dinamis itu mungkin saja temuan-temuan yang merupakan diversitas dari geologi itu akan berkembang terus-menerus gitu loh Pak. Ya. Jadi yang tadinya belum ditemukan, kemudian ditemukan, maka muncullah nanti jadi satu geosite baru. Ya. Jadi ke depan ini apakah memang itu diizinkan oleh mungkin ya oleh Badan Geologi maupun juga
UNESCO Global Geopark itu Mengenai pengembangan apanya, yang Pak? sifatnya dinamis dari geosite yang mungkin akan ditemukan berikutnya ke Ya. depan. Kemudian yang kedua, apakah setiap geosite itu sudah dijadikan kawasan lindung geologi, Pak? Kadang-kadang satu geosite itu belum dijadikan kawasan lindung geologi karena di situ belum ada detail desain secara rinci, Pak. Jadi kawasan inti, kemudian kawasan penyangga dan segala macam itu belum ditentukan. Sehingga ke depan itu mestinya sebelum dikembangkan menjadi master plan itu mestinya ada ini apa persiapan untuk menuju ke detail desain yang lebih rinci, sehingga mestinya itu akan dijadikan kawasan lindung geologi dulu, Pak. Karena kalau tidak dijadikan kawasan lindung geologi, nanti di dalam pola ruang RT RW, rencana tata Tidak masuk, ruang ya. baik kabupaten maupun provinsi itu kadang-kadang tidak masuk, Pak. Ya. Sekarang itu kan ada proyek strategis nasional yang kadang-kadang itu kalau itu tidak masuk kawasan lindung geologi ya ditambang, padahal di situ ada geosite yang kemungkinan berharga, bernilai. merupakan geosite yang penting gitu. Ya. Ini menarik sekali, Pak. Jadi mungkin ke depan segera titik-titik geosite yang sudah kita temukan itu jadikan kawasan lindung geologi lebih dahulu. Ya. Kalau bentang alam khas itu ya mestinya ada KBAK ya, Pak, kawasan bentang alam khas. Dan sebagai contoh di daerah Gunung Kidul itu kan ada 30 saya agak lupa 30 geosite gitu loh, Pak. Cuma sekarang itu kan pengembangan wisata pantai itu kan begitu pesatnya itu, Pak. Jadi investor itu datang sehingga itu yang namanya outcrop bentang alam khas itu dirubah sedemikian rupa gitu, Pak. Jadi ini yang kalau itu belum jadi kawasan lindung geologi sih, ya kan terlindungi secara legalitas itu terlindungi, Pak. Tapi kalau sudah jadi kawasan lindung geologi menjadi satu geosite maka akan terlindungi. Karena investor itu kan sekarang lebih cepat sekali bergeraknya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja, Baik, Pak. Pak Sugeng, sudah ketangkap maksudnya ya, dan ini sebetulnya yang sering disampaikan oleh Pak Oki sebagai salah seorang penggiat geowisata juga, masalah perlindungan itu ya geosite dalam bentuk kawasan lindung atau ada yang lebih tepatnya di KCAG ya, kawasan cagar alam geologi, dan itu untuk beberapa lokasi sudah dilaksanakan gitu ya, Pak Her ya. Silakan Pak Her kalau ingin berikan tambahan. Jadi sebelumnya itu geopark internasional, bukan nasional, Pak. Internasional. Jangankan penetapan geoparknya atau KCAG-nya. Belum, Pak, sama sekali. Padahal sudah statusnya internasional. Nah, sekarang baru setelah jadi internasional, karena ada aturan baru untuk ditetapkan, maka setelah berangsur. Dan kembali lagi, Pak, walaupun ada perguruan tinggi, organisasi, masyarakat, ya, profesi, sudah berupaya, tapi kalau pemerintah daerahnya tidak support, Pak, nol, Pak. Bagaimana upayanya organisasi profesi, ya, para lembaga swadaya masyarakat, Prof. Kusuma sendiri sampai begitu semangat untuk melahirkan Geopark Sunda. Itu kalau pemerintah daerahnya tidak mendukung, nol, Pak. Nah, kembali lagi, contohnya di Citatah, itu terkenal. Orang menganggapnya, oh itu bisa di KBAK. Setelah dilakukan penelitian, itu tidak ada satupun yang memenuhi KBAK. Adapun ada satu ya jauh tuh di KBB itu. Jauh dan itu tidak jarang dikunjungi itu. Ada mata air sehingga ditetapkan sebagai KBAK ya. Tetapi orang jarang ke sana. Tetapi yang banyak seperti Sunggarden, Gua Pawon, ya, Gua Hawu, begitu banyak sekali kars yang ada, ya boleh dikatakan kars atau bukan, di Citatah itu belum ada, Pak, yang di KCAG-kan, padahal dekat dengan badan geologi, termasuk perguruan tinggi dekat. Satu pun belum ada, Pak. Nah, kami kebetulan diminta oleh Pemenda untuk melakukan inventarisasi, membuat laporan tentang warisan geologi dan keragaman geologi. Sudah jadi, Pak.
bahkan rekomendasinya daerah ini agar di KCAG, daerah ini KCAG, satu pun tidak ada yang dilaksanakan. Jadi kembali sangat tergantung dari pemerintah daerah, Pak. Betul Pak, saya sangat setuju. Jadi support pemerintah daerah menjadi sangat penting. Sangat besar. Karena satu kasus yang terjadi di kampus kita, di kampus Bayat itu Pak, Ya. di kampus UGM itu Ya. kan sebagian besar outcrop batuan metamorf itu kan Ya, ditambang pinggir itu jalan Pak, ya. untuk apa uruk jalan tol. Ini padahal kan itu sangat penting sekali untuk pendidikan. Dan yang dijadikan kawasan lindung geologi itu hanya batu gamping numulitasnya itu, Bu. Numulitas yang pinggir jalan yang dipagarin tidak itu. masuk kawasan lindung geologi ya. Iya, iya. Baik. Itu, Pak. Jadi ya. Baik Pak Sugeng, semoga nanti ya. terlindungi itu ya yang metamorfnya, sayang ya kalau habis. Aduh, banyak sekali Pak. Sudah Banyak sekali diambil, Pak. yang belum terlindungi, Pak. Nah, Iya. akhirnya Prof. Kusuma itu udah nggak usah pakai lindung-lindung aja, belum jadi. Bikin aja, pasang aja prasasti asal izin dari desanya. Akhirnya terpasang, Pak. Itu pada sejarah bagaimana pembalikan arah magnet. Itu ada laporannya, disertasinya salah satu dosen. Apalagi kalau menyangkut status tanahnya itu milik persorangan, itu lebih sulit lagi, itu, Pak. ya. Jadi apa? Mungkin investor mau membeli ya, Iya. Ini yang jadi problem, Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan ini Pak Ketua Baik, Pak R, ini masih ada pertanyaan. Berlanjut nih acara begini nih. Pak R, memperkaya. Ya, siapa Mas? masih ada pertanyaan. Silakan Pak Budi, Pak Ketua Yagi, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Ketua. Terima kasih, karena tadi yang disampaikan Pak Heriadi itu ada informasi, ada juga permintaan dukungan untuk melakukan beberapa hal dan lain-lain gitu. Saya mungkin satu persatu ini ada beberapa poin ini Pak Omar izin banyak permintaan nih, maaf. Yang pertama tentang buku putih. Ya, jadi sebelum kita diskusi tadi official kita harus sepakat ada Mas Feryadi yang bersedia untuk menjadi tim penulis. Nah, itu nanti kita minta Mas Anif Punto juga, tadi ada masukan di sana. Kita bisa itu Pak, insya Allah Pak Heriadi akan fully support untuk melakukan itu, karena ini penting. Hal lain ya Bapak Ibu sekalian, pada waktu kemarin itu saya menghadiri acara Geofest-nya, Jaringan Geopark Indonesia. Itu kita menandatangani MOU kerjasama antara Jaringan Geopark Indonesia dengan IAGI. Itu di sana seperti persis dikatakan Pak Aryadi, banyak sekali para penggiat, bahkan ketua Pengdanya pun menjadi ketua acara, yang itu sangat kita apresiasi. Tapi memang ya kita ingin teman-teman rekan-rekan penggiat geowisata selalu membawa bendera IAGI. Kita tidak bisa mendorong dari jauh dan selalu terlibat di kegiatan-kegiatan detail seperti itu. Bapak Ibu, Anda semua rekan-rekanlah yang pada saat berkegiatan diundang, diminta kontribusinya untuk melakukan kegiatan tentang geowisata, ya mohon dibawa bendera IAGI-nya. Begitu kita diinformasikan seperti itu, support yang dibutuhkan insya Allah kita penuhi atau kita adakan. Itu sudah menjadi komitmen kita, Pak Heriadi dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi dari Pak Adi, kalau tidak salah di depan tadi ya Pak Adi, ya Pak Adi itu tentang video dari Badan Geologi melalui Museum Geologi. Jadi begini Pak Heriadi, ini untuk mengencourage kembali rekan-rekan yang sudah susah payah mengumpulkan dokumentasi satu Pengda, satu geowisata dalam bentuk buku. Nah, itu kita bisa minta, nanti kita kumpulkan para kontributor itu, setiap Pengda yang berkontribusi itu, untuk membuat videonya. Jadi nanti kita bisa rangkum video dari setiap itu, kita berikan narasi yang cukup, kita letakkan apakah itu di webnya IAGI, di webnya MAGI, atau siapapun, nanti kita bisa memiliki rangkuman dari objek-objek yang mungkin ke depan akan menjadi kandidat dari salah satu wisata geopark atau apapun itu nanti. Jadi ini mengemphasize apa yang sudah dikumpulkan rekan-rekan pada saat programnya Pak Sukmandaru, satu Pengda, satu geowisata.
sayang Ya. sekali kalau buku sekarang sepertinya sudah agak sulit dan agak sulit itu memviralkannya, tetapi kalau Ya. video insya Allah itu bisa. Kemudian yang kelima, tadi Pak Oman menyampaikan, Pak Ketua ini kayaknya ide bagus ini dan seterusnya, itu tentang salah satunya ada semacam training ground begitu ya, yang untuk dikumpulkan satu tempat yang representatif Ya, yang bisa pilot project digunakan. untuk ya. Betul, pilot project itu. Nah, Bandung kalau memang belum ada geopark resminya, saya yakin Jogja more than happy itu untuk menerima Ya. areanya untuk dijadikan seperti itu. Tapi ini ide bagus karena di anak organisasi yang lain seperti MGI itu juga punya itu area-area andalan yang digunakan sebagai area training ground-nya gitu. Kemudian tentang sertifikasi, memang saat ini IAGI masih belum, ini Pak Oman belum punya LSP. LSP, meskipun dorongan untuk membuat LSP itu besar, kita sedang mencoba untuk mendiskusikan atau mengadakan itu, hanya memang kita ingin tahu nanti LSP untuk mengcover apa saja, karena terus terang untuk bidang minerba kita sudah ada sistem sertifikasi melalui CPI-nya, sementara untuk yang lain belum. Nah, itu mungkin jadi bagian yang kita akan cover di sini. Nah, kemudian yang terakhir, kita berharap dan berbeban harap besar sekali kepada Pak Oman dan tim baru yang terbentuk kepengurusan di MAGI. Satu, MOU-nya, MOU IAGI dengan JGI nanti eksekutor program-program detailnya itu adalah MAGI, dan semua program yang tadi saya sampaikan, hal yang tadi diberikan komitmen oleh PP itu akan sebagian besar adalah MAGI yang mengeksekusinya. Tentang support beyond itu, insya Allah kita akan lakukan dan kita berikan. Mungkin itu Pak Oman, Pak Heriadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ini mudah-mudahan ada yang mencatat ya panitia, ada di panitia bantu untuk Pak Asep dan saya nih di Magi. Oh, sedikit Jadi komen mungkin. ya, silakan Pak R. Pak Ketua, jadi kami dengan Pak Oman ini kalau kami melakukan pelatihan di Papua, kami mengundang Pak David. Di Palembang kami mempergunakan Pak Adiansa. Ke Sumatera Barat itu berbagai lokasi menggunakan Pak Dian dan Pak Dli. Jadi hampir semua lokasi, Gorontalo, Ibu Yayu, kemudian Bali, Mas Oke. Jadi kami selalu anggota IAGI yang kami rekrut untuk menjadi narasumber pelatihan itu. Jadi sebetulnya kami sudah bahkan sudah membuat perpigi daerah yang ketuanya seperti di NTT itu anggota IAGI yang mendukung. Ya. Pak Heri. Ya. Baik, Pak R. Benar-benar gitu. Benderanya sudah. yang belum ini Pak, yang saya lihat kegiatan-kegiatan seperti itu dalam logonya pun logo IAGI tidak muncul di sana gitu. Kalau betul. geraknya saya yakin betul itu rekan-rekan kita. Mungkin ya, itu betul. Pak. Baik. Nah, ini diingatkan kita harus betul-betul nih. Terima kasih nih. Kemudian kembali ke chatroom, ada pertanyaan juga nih dari Pak Alwi ya. Untuk daerah yang belum memiliki kawasan geopark tapi memiliki objek geologi atau destinasi geologi yang dapat diekspos atau diperkenalkan kepada masyarakat umum, bisa diberi kesempatan untuk dilatih tenaga sebagai pemandu wisata. Seandainya bisa, bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Nah, Pak Her ini memang. Silakan, Pak. Ini sebetulnya kami kenapa melibatkan teman-teman IAGI dari daerah itu. Jadi kalau dekat mungkin kita bisa langsung memberikan pelatihan, tidak memerlukan dana dan sebagainya, sehingga diharapkan Pemda itu memberikan pelatihan, materinya kita berikan, tapi yang menyampaikan mungkin karena masalah transport dan sebagainya teman-teman yang ada di Pemda, sehingga memanfaatkan potensi daerah itu sangat penting, Pak Oman. Jadi nanti untuk pertanyaan tadi, kita siap. Apakah cukup dengan komunikasi? Kita siap. Tapi kalau secara fisik, ya kita usahakan dengan teman-teman IAGI di Pemda-Pemda, gitu. Siap kita. Materinya memang kita kalau banyak yang mau berminat dan itu baik, Pak Her, saya kira ini waktu udah mulai
Mulai nyerelek. Jadi nyerelek bahasa Sundanya ya, bergerak terus. Jadi ini ada beberapa pertanyaan lagi. Sebetulnya juga Pak Ferry juga mau bertanya ya. Tapi ini sebelumnya perlu saya sampaikan ini komentar beli Oka Agastya untuk masalah tadi yang Bali kartu kuning itu sebetulnya belum pernah katanya. Tapi apa sih waktu itu ditangguhkan ya hanya ditangguhkan pengajuannya. Dan beli Oka juga menyampaikan ada yang lebih penting itu bahwa geopark atau geowisata itu harus bisa mengembangkan kemitraan ekonomi lokal, pembangunan berkelanjutan ya, manajemen tata kelola geoparknya. Jadi ini saya kira mungkin program MAGI juga ya, masukan dari beli Oka ini untuk lebih memperhatikan bagian hilir sebagaimana saya sampaikan tadi dari suatu penyelenggaraan geopark maupun geowisata. Baik, itu hanya tambahan komen. Terima kasih beli ya. Kemudian ini ada dari Pak Ciko nih dari Bandung Barat ya. Izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan bahan untuk interpretasi? Nah, ini sudah mulai menyentuh bagian yang fundamental dari geowisata ya, interpretasi di wilayah geopark di wilayah masing-masing, khususnya di Jawa Barat. Silakan Pak Her ya, karena dia sering dapat tamu asing kelihatannya ya. Untuk bahan guide, untuk bahan pemanduan. Silakan Pak Her. Ya, terima kasih Pak Oman, Pak Mas Kang Ciko. Jadi kalau untuk minta penjelasan tentang objek-objek mungkin belum semua ya. Sebagian ada yang sudah didatangi oleh para geologis melakukan inventarisasi seperti Pak Malik, Kang Malik itu yang sedang S3 di Jerman sudah banyak ininya. Tetapi kalau penjelasan secara umum kami bisa mungkin itu juga bahan ini Pak Oman untuk penjelasan tentang setiap destinasi secara umum bisa mungkin Kang Ciko misalnya tentang Kars, maka kita bisa jelaskan Kars mungkin kalau pindah ke tempat lain punya bentuknya yang beda dan sebagainya. Tetapi secara umum bisa jelaskan bagaimana terbentuknya gua, stalaktit, misalnya dan sebagainya. Baik Pak Her, saya kira ini pertanyaan Pak Ciko ini juga tantangan bagi Magi nih Pak. Ya, jadi betul. paling tidak untuk wilayah-wilayah yang sudah pedoman. sangat dikunjungi oleh wisatawan itu perlu ada semacam guidance lah dari para geologi untuk bahan pemanduannya. Baik, ini sebetulnya waktu sudah habis. Bang Ferry ada ingin disampaikan? Bang Ferry langsung aja. Masih monitor Bang Ferry? Masih, itu ada fotonya. Silakan Bang, sebelum kami serahkan ke panitia nih. Oke, terima kasih banyak Pak Oman. Ya, silakan. Pak Her, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, ini bagus sekali sebentar ya. Oke, jadi sebenarnya gini, masalah geowisata ini ataupun geopark ini sekarang memang salah satu cabang yang menarik ya dari kegeologian. Selain kita berbicara eksplorasi itu adalah untuk eksploitasi, tapi sekarang mungkin kita bergeser eksplorasi untuk konservasi. Nah, kita saya memang beberapa kali ketemu Pak Her dan Pak Oman. Jadi gini, yang saya lihat selama ini, koreksi kalau saya salah, kita banyak membahas geowisata itu banyak berbasis geologinya. Ya. Memang nggak salah, memang karena berdasarkan penelitian mau Hosta Bilha, mau Karbalho, memang bahasanya begitu. Cuman ini menarik tadi, bagaimana kalau ke depan, ini koreksi saran saja, kita mulai mengarah kepada bagaimana pengembangan suatu geosite. Karena kan ada beberapa rujukan yang bisa kita ambil, misalnya Puji Cinik, yang terkenal dengan Geosite Assessment Model, atau Tomik and Buncik tahun 2014, atau mungkin metode lain yang dikeluarkan oleh Spanish, misal ILEC, itu pertama. Kedua, ternyata kalau pengalaman saya membuka geosite itu ya, setelah dibuka itu hal yang menjadi dasar pertanyaan orang itu tidak hanya dia mencari kekuatan geologi dan kaitannya dengan warisan budaya dan warisan biodiversity, tapi terkadang mereka juga melihat apa sih kira-kira yang bisa kami temukan di sini berupa kuliner misalnya, berupa itu kan. Nah,
Ini yang mungkin juga perlu diketahui bahwa persyaratan yang geokuliner ataupun souvenir berbasis geowisata itu ada keunikan tersendiri kan? Ya, ya. Karena memang ada yang dikaji oleh Neda Torabi Parsani misalnya kan dan seterusnya. Ya. Sehingga akan lebih kaya. Cuman kembali lagi saya harus menanyakan dulu apakah benar ini telah sudah ada atau memang masih dalam proses. Kalau nggak mungkin ini yang bisa kita kembang ke depan sehingga kita melihat geowisata itu lebih luas walaupun geologi sebagai basisnya, tapi bisa kita melihat segi lain karena salah satu dasarnya pembangunan geowisata itu nggak lepas dari yang namanya komersil. Kira-kira itu Pak Heriadi, terima kasih. Terima kasih Pak Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Her, warahmatullahi silakan wabarakatuh. jawabannya singkat aja Pak Her karena sudah lebih waktunya ini. Ya, terima kasih. Jadi betul ya. Sebetulnya kalau seorang geologis sudah bisa menentukan itu menjadi destinasi geosite, maka itu yang harus kita persiapkan, mana yang akan untuk kuliner, mana yang untuk atraksi dan sebagainya. Kemudian itu harus diinformasikan sehingga jangan kita hanya terpaku dengan objeknya saja, destinasinya. Sementara unsur-unsur pendukung yang penting lainnya tidak diinformasikan. Nah, sehingga pada saat survei ini kita tidak hanya orang geologis seharusnya. Ada orang yang struktur arsitek atau sipil dan sebagainya, kehutanan, sehingga betul-betul lintas pengetahuan, tidak hanya ke geologi. Kalau geologi kan terlalu kaku kalau hanya berdasarkan keilmuan geologinya aja. Jadi yang tadi sampaikan Mas Ferdi itu sangat umum ya, Mas Ferdi. Jadi banyak sekali yang ini hanya jadi objek tapi tidak berpikir bagaimana agar ini sustainable. Betul-betul 3 konsepnya, tujuannya itu konservasinya kena, edukasinya kena dengan para pengunjung mengetahui tentang sejarah dan sebagainya. Yang ketiga ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan sesuai dengan sejalan dengan SDGs. Nah, itu yang mungkin Pak Oman kita fokuskan. Ya. Baik, terima kasih Pak Her. Ini saya kira diskusi yang sangat inspiring ya untuk pengembangan Geopark dan Geowisata Indonesia, khususnya juga bagi program MAGI ke depan ya. Semoga adik-adik ada yang mencatat ini semua masukan-masukan yang muncul di dalam forum ini, baik tadi presentasi Pak Her maupun dari diskusi. Saya kira saya tidak perlu lagi ada Pak Diki nih. Berasi masing-masing. Waktunya sudah habis, Pak. Kami serahkan saja tempat, waktu dan tempat kepada Pak Diki. Salam hormat kepada panitia kembali ya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi, Mbak Pina nih. Ini orang Bangka nih. Gimana Bangka? Sudah berjalan? Untuk yang itunya belum Pak. Untuk penentuan untuk yang warisan geologi ini, warisan geologinya masih proses karena ya, masih banyak inilah Pak, banyak kepentingan lah kali ya. Ada Mas Ferry tuh, nanti Mas Ferry yang bantu. Iya. Siap. Silakan Mas Asraf. Udah dikembalikan ke Mas Asraf, Momen? Sudah, silakan. Oh ya. Oh, foto bersama ya? Belum. Kalau ada, ya ada beberapa sisi lagi yang harus di ini. Halo, adik-adik panitia? Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Oman selaku moderator dan Pak Heriadi selaku pembicara kita pada malam hari ini. Dan mungkin untuk mengabadikan momen hangat kita malam hari ini, dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengaktifkan fitur kamera agar kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita malam hari ini. Mungkin kepada Mas Asraf selaku operator boleh dibantu Mas. Kita tunggu sekitar 1 menit dulu ya Pak, Bu. Siap. Baik. Jika kelihatannya udah siap ya. Iya. Boleh Mas Asraf diambil.
hitungan ketiga mungkin Bapak Ibu bisa gaya Siap. ya, oke. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. Gaya, oke, gayanya siap ya Pak ya? Atau mungkin seperti ini Pak? Geopark. Geopark. Oke, siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Terima kasih Bapak Mbak Ibu Yuliana, sekalian. Mas Asraf. Ya, terima kasih juga sekali lagi Pak Heriadi, Pak Omas, Sama-sama. Pak Budi, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan menunjukkan atensi yang luar biasa pada malam hari ini. Kami mungkin izin untuk mengajak kembali Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti rangkaian dari PIT IAGI 53 di tahun 2024 ini, begitu. Mungkin ini adalah presensi kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi absensi pada link maupun barcode yang ditampilkan di layar. Mungkin sekian dengan selesainya acara pada malam hari ini, maka kita tutup acara virtual technical session 2 pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Selaku MC saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata maupun tindakan, begitu. Terima kasih Pak Her, Pak Sama-sama Oman, dan Mbak Bapak Juliana, Mbak Asraf, sekalian. Pak Ketua, Ya. dan para bapak-bapak ibu yang saya hormati. Pak Luar Hamzah, biasa bagaimana antusiasnya, field Pak. tripnya jadi? Ada Pak Hamzah katanya mau field trip untuk di Kaltim Balikpapan ini. Ya, Terima luar kasih biasa. Bapak-bapak. Terima kasih Ya. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ya. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Pak Redi. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Pak Sekjen, terima kasih. Sama-sama, terima kasih semuanya. Semuanya, Ya, Pak Oman, terima makasih. kasih. Iya. Selalu Bapak. Mas Ferry, ya. Sama-sama, Pak Her. Sehat-sehat Pak Her. selalu ya Pak Juliana, ya. Mas Asraf, terima kasih. Iya. Yo, Pak Budi, makasih. Sampai bertemu Siap. lagi Pak.